Ibu. Selamat pagi, Ibu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Siap, luar biasa. Apa kabar hari ini? Siap, luar biasa. Ya, siap, luar biasa. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita mulai acara kita, ada baiknya kita berdoa dalam hati, berdoa di luar. Nanti ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, ya. Oke, terima kasih buat kehadirannya, buat semangat yang luar biasa dari anak-anak ibu. Akan belajar materi yang baru atau topik yang baru. Jadi siapa tanya dulu? Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan puisi? Oh ya, silakan Esther. Puisi adalah suatu karya sastra yang digunakan untuk menyampaikan isi hati menurut pengalaman si penulis dengan menggunakan bahasa yang baku, jelas, dan terikat oleh susunan baik. Kita akan belajar tentang materi yang baru tentang debat. Tapi sebelum kita lanjutkan, anak-anak ibu akan mengerjakan pretest dulu, ya? Ya, Bu. Baik, coba ketua kelas, lagi menit untuk mengerjakan pretest. Karena ibu mau lihat dulu. Ya, oke, silakan ketua kelas, kumpul nak. Berkibarlah benderaku. 1, 2, 3, ya. Ibu mau tanya dulu pada anak ibu ya sebelum kita mulai, siapa kira-kira yang datang tadi sebelum ke sekolah ada tadi berdebat dengan seseorang ya, baik itu saudara atau dengan orang tua atau adik kakak gitu ya, ada anak-anak ibu? Saya, Bu. Oh ada, si Pera ya. Kenapa nak? Kenapa tadi berdebat? Alasan saya berdebat dengan kakak saya adalah karena saya ingin mempertahankan pendapat saya, karena menurut saya alasan atau argumentasi yang saya berikan adalah benar. Oh, jadi tadi berdebat dengan Kakak saya. kakak ya, karena suatu masalah dan kamu mempertahankan pendapat. Nah, ya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang debat. Nah, Ibu akan sampaikan dulu apa kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini. Nah, boleh dibaca anak-anak ibu? Bisa dibaca? Bisa, Bu. Nah, anak-anak ibu ya, coba saya baca dari sini. Ada kompetensi dasar yaitu KD 312 menghubungkan tujuan pembelajaran. Bisa dilihat? Angel, bisa dilihat? Bisa. Bisa dibaca? Bisa. Oke. Tujuan pembelajaran kita yaitu debat adalah bahwa anak-anak ibu nanti harus bisa mendefinisikan tentang debat. Esensi debat. Bisa dilihat ya. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan ya, walaupun masalah dari gambar aja. Boleh diperhatikan dulu ya, anak-anak ibu. Ya, Bu. Bisa dibaca anak-anak ibu? Bisa, Bu. Nah, coba apa itu debat? Ya kan? Nah, sengaja ibu buat sini gambarnya seperti ada dua orang yang sedang berdebat ya. Ya, Bu. Walaupun dalam bentuk apa ya? Apa? Jangan lihat bentuk badannya, jangan dilihat posturnya ya. Ya, Bu. Hanya sekedar apa? Dukung posisi, sementara tim sisi oposisi ya menyampaikan argumen dalam hal tidak mendukung atau menolak posisi. Jadi positif itulah afirmasi, oposisi yaitu menolak. Kemudian sini ada definisi ya, debat dan unsur. Baik, anak-anak ibu, kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ditanya dulu kan? Oh ya, silakan nak. Saya ingin bertanya, mengapa kita harus belajar tentang debat? Mengapa kita harus belajar debat? Oke, sebelum ibu jawab, ibu mau kasih kesempatan bagi teman-teman yang lain, kelompok yang lain boleh menjawab. Siapa? Coba. Oh iya, silakan. Siapa? Menurut saya
Tapi sebelum kita lanjutkan presentasi, supaya lebih semangat lagi, supaya karena ibu lihat ada yang sudah agak bosan, ada yang mau ngantuk, ayo berdiri dulu, berdiri. Kalau tidak Bunda bukan topi saya. Yuk sekarang diganti topinya dengan Kalau tidak Bunda bukan saya. Oke, tepuk tangan untuk semua. Silakan dulu anak-anak ibu. Baik, lanjutkannya ibu mempersilahkan kelompok yang pertama dulu untuk presentasi KPD-nya ke depan. Silakan, Pak. Sekian dari presentasi kami. Jangan berikan tepuk tangan. Menurut pendapat kelompok kami, debat adalah pertukaran dan pembahasan usulan atau pendapat dengan saling memberikan alasan dan argumentasi dengan tujuannya mempertahankan pendapat dari masing-masing. Pertanyaan yang kedua yaitu tuliskan jenis-jenis debat yang kamu ketahui. Jenis-jenis debat ada 4, yaitu 1. Format Carly Popper, 2. Format British Parliamentary, ketiga yaitu format Australasian, 4. Format World Scores. 3. Berdasarkan video yang ditonton, analisislah unsur-unsur dalam debat tersebut. Berdasarkan hasil pembelajaran kita kali ini, saya menyimpulkan bahwa pengertian debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat atau usulan yang dengan saling memberikan argumentasi atau alasan untuk mempertahankan pendapat dari masing-masing tim. Dan yang unsur-unsur debat dari yang kita pelajari, yang pertama adanya mosi, yaitu topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua adanya definisi, yaitu supaya kedua pihak memiliki pengertian yang sama tentang mosi. Yang ketiga adanya argumen, yaitu pendapat dari kedua tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Yang keempat adanya sanggahan, yaitu menolak dengan memberikan argumentasi yang disertai dengan alasan bukti yang akurat. Dan tujuan kita mempelajari debat adalah yang seperti yang kita bahas tadi, yaitu untuk melatih kemampuan kita atau keterampilan kita berbicara, dan yang kedua untuk mengasah kemampuan kita untuk mengungkapkan pemahaman kita atau ide-ide pemikiran kita. Terima kasih. Berikan aplaus. Bagus sekali ya. Di debat sudah sangat jelas tadi yang dikemukakan kawannya Vera, kalau debat merupakan pertukaran informasi atau perbedaan argumentasi, ya itu. Dan kemudian unsur-unsur debat tadi sudah sangat jelas, ya, ada mosi, ada argumen, ada sanggahan, ada definisi, kemudian ada dua tim. Pada umumnya yang ada dalam debat ada tim oposisi, ada tim afirmasi. Baik, terima kasih buat anak ibu. Dan sebelum kita menyelesaikan materi kita kali ini, kita akhiri, anak-anak ibu akan memberikan ujian akhir, ya, post test. Coba dikerjakan masing-masing, ini hanya 5 menit, ya. Ya, di debat sudah sangat jelas tadi yang dikemukakan kawannya Vera, kalau debat merupakan pertukaran informasi atau perbedaan argumentasi, ya itu. Dan kemudian unsur-unsur debat tadi sudah sangat jelas, ya, ada mosi, ada argumen, ada sanggahan, ada definisi, kemudian ada dua tim. Pada umumnya yang ada dalam debat ada tim oposisi, ada tim afirmasi. Baik, terima kasih buat anak ibu. Dan sebelum kita menyelesaikan materi kita kali ini, kita akhiri, anak-anak ibu akan memberikan ujian akhir, ya, post test.
Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ibu mau tahu apakah pembelajarannya menurut kamu menyenangkan atau kurang atau biasa? Bagaimana coba? Sama Angel, yang gimana menurut? Menurut saya pelajaran ini Menyenangkan. Kenapa? karena dalam pembelajaran ini saya diuji dalam hal berbicara. Dalam berbicara, ya. Kemudian bagaimana cara pembelajaran yang Ibu berikan? Kira-kira gimana Juli? Pembelajaran pada saat ini menyenangkan karena proses pembelajaran yang dilengkapi dengan media seperti fokus dan berbagai media lainnya yang membuat peserta didik tidak merasa bosan atau jenuh dengan pembelajaran tersebut. Ya, anak-anak Ibu nanti ke depan, ya setelah kita belajar hari ini kamu lebih berani lagi untuk berbicara, ya bisa atau berani untuk mengeluarkan pendapat ataupun ide ke depannya. Nah, jadi minggu depan untuk belajar selanjutnya kita akan belajar tentang mendemonstrasikan debat. Jadi kita akan praktek, ya, mempraktekkan debat berkelompok nanti. Itu materi kita untuk minggu depan, ya. Baik, aku harap semuanya dalam keadaan sehat. Kita boleh bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, karena kita sudah mulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan Nak Yohanes memimpin dalam bentuk doa. Juga teman-teman, karena proses belajar kita sudah selesai, untuk keselamatan kita masing-masing, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa dalam hati, doa juga. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih buat perhatian anak-anak Ibu sebelumnya. Kita Ibu akhiri sampai di sini dan selamat siang. Siang, Bu.